Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Airin Nur Ilwanda. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai pembinaan bahasa Indonesia di lingkungan masyarakat sekitar. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pembinaan bahasa. Pembinaan bahasa merupakan upaya sadar dan sistematis tentang peningkatan mutu sehingga masyarakat pemakainya itu memiliki kegairahan dan kebanggaan tersendiri terhadap penggunaannya. Seperti itu. Lalu, bagaimana upaya peningkatannya? Bisa melalui pengajaran, pemasyarakatan, peran media massa, dan jalur kepemimpinan, serta kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Lalu, apa strateginya? Strategi dibagi menjadi dua. Yang pertama secara langsung dan secara tidak langsung. Langsung saja kita bahas mengenai secara langsung. Secara langsung bisa kita temui dalam sosialisasi dan penyuluhan, serta di dalam kelas, dalam proses belajar dan pengajaran. Mengapa kita bisa katakan secara langsung? Karena kita bisa bertatap muka secara langsung dengan orang yang menyampaikan materi. Dan yang kedua, secara tidak langsung. Secara tidak langsung itu bisa kita temui melalui media, media elektronik, media cetak, dan yang terakhir media sosial. Yang pertama, media elektronik. Media elektronik seperti televisi dan radio. Yang kedua, media cetak. Media cetak seperti koran dan majalah. Dan yang terakhir, media sosial. Media sosial ini media yang sangat strategis menurut saya, media yang banyak orang gunakan dan rata-rata orang memiliki media sosial tersebut. Dan dengan media sosial kita dapat mengetahui apa saja, kita bisa belajar di situ juga. Jadi contohnya seperti Instagram, YouTube, Twitter, bahkan Facebook. Selanjutnya, bahasa Indonesia kini menjadi bahasa wajib yang digunakan setiap komunikasi resmi di lingkungan pemerintah maupun swasta. Aturan ini bahkan sudah ditandatangani oleh Perpres. Artinya, sejumlah fasilitas yang belum menggunakan bahasa Indonesia harus segera dirubah. Saya akan menampilkan sedikit video mengenai implementasi penggunaan bahasa Indonesia di Republik. Ini video kali ini terdapat di Jakarta. Indonesia kini menjadi wajib digunakan dalam setiap komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah ataupun swasta. Aturannya bahkan sudah ditandatangani dalam Perpres. Ini artinya sejumlah fasilitas yang belum menggunakan bahasa Indonesia harus segera diubah. Busway, atau jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jalanan bus. Meski namanya Transjakarta, penggunaan nama busway masih digunakan sebagai bagian dari fasilitas publik dan rambu jalanan. Begitu pula dengan nama-nama sejumlah jalan yang juga masih menggunakan istilah asing. Di belakang saya ini biasanya disebut oleh masyarakat ibu kota Toljor atau Jakarta Outer Ring Road. Padahal bahasa Indonesianya adalah Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta. Memang dengan peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia, nantinya akan dibutuhkan waktu bagi masyarakat untuk beradaptasi. Namun tentunya diharapkan melalui hal ini dapat membantu menyebarkan dan juga mengembangkan penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri. Dengan dikeluarkannya Perpres nomor 63 tahun 2019, pemerintah harus segera membenahi istilah-istilah asing, khususnya yang masih terdapat di ruang publik. Ya, beberapa aturan terkait kewajiban penggunaan bahasa Indonesia, di antaranya dokumen resmi negara, penamaan geografi yang meliputi bangunan, jalan, merek dagang, hingga informasi tentang produk, barang, dan fasilitas umum. Termasuk juga penyampaian pidato resmi Presiden, Wakil Presiden serta pejabat negara pada forum nasional dan internasional. Penggunaan bahasa Indonesia di berbagai ruang publik sebetulnya memang sudah lama digunakan. Misalnya saja, mesin ATM atau Automatic Teller Machine yang setelah diindonesiakan namanya menjadi Anjungan Tunai Mandiri. MRT, Mass Rapid Transit, di Indonesia menjadi Moda Raya Terpadu atau MRT. Mungkin ke depan melihatnya
kebingungan masyarakat menghadapi pergantian nama ini. Misalkan nih tol Jor, kemudian busway itu akan berubah nama kan, akan berubah nama sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Saya setuju, kenapa? Karena menurut saya ini bukan cuma eksklusif di Indonesia, negara-negara besar lainnya juga sudah menerapkan pidato di forum internasional dengan menggunakan bahasanya sendiri, misalnya Rusia dan Perancis. Jadi, dalam cuplikan video yang telah saya paparkan, dapat kita simpulkan bahwa sesuai dengan Perpres, penggunaan bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria sesuai dengan kaidah tata bahasa, ejaan, dan pembentukan istilah. Bahasa Indonesia merupakan identitas sekaligus jati diri bangsa Indonesia. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, bisa lebih memperkuat rasa kesatuan warga. Selanjutnya, beberapa contoh kesalahan dalam penulisan. Jadi, sering kita temui beberapa kesalahan dalam penulisan penggunaan bahasa Indonesia, khususnya yang saya temui di wilayah sekitar tempat tinggal saya. Jadi, penulisan-penulisan kecil yang mungkin jarang orang pahami atau jarang orang perhatikan itu sebenarnya cukup fatal. Di sini saya sudah mempotret beberapa kesalahan-kesalahan dalam brosur maupun papan nama, kesalahan-kesalahan penulisan. Fotonya akan saya tampilkan setelah berikut ini. Itu tadi beberapa foto yang sudah saya temui, kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalam penulisannya. Jadi langsung saja kita bahas yang pertama, ini tentang brosur atau spanduk ya, bisa dikatakan spanduk tentang mie ayam, tentang makanan yang ada tulisan mie ayam, bakso, dan lain sebagainya. Jadi bukan saya katakan ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan mie ayam, mie kuning, maupun mie yang lain, mie itu penulisannya yang benar yaitu M dan I. MIE itu merupakan tulisan tidak baku dari mie. Seperti itu. Jadi beberapa tempat rumah makan yang saya temui semua rata-rata menggunakan MIE, padahal itu sebenarnya salah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan yang benar adalah mie. Seperti itu. Selanjutnya contoh yang kedua. Contoh yang kedua, rata-rata papan nama dokter praktek ya, dokter umum, dokter kesehatan. Perhatikan di bawahnya ya. Tulisannya rata-rata saya temui setiap di mana-mana maupun di wilayah tempat tinggal saya, di sekitar di mana saja, itu saya temui tulisannya praktek. Yang sebenarnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cara penulisannya itu praktik, bukan praktek, seperti itu. Jadi makanya tadi saya katakan upaya. Bagaimana upayanya? Upayanya kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait. Mungkin kita bisa merubah sejak sekarang tulisan-tulisan seperti itu. Ini selanjutnya di atasnya ada bacaan dokter. Nama, misalkan dokter A ya. Ada beberapa bagian, beberapa tempat yang saya temui, ada penulisannya huruf D kecil. Itu sudah benar. Karena dokter itu untuk S3 lebih tepatnya. Kalau dokter untuk dokter umum menggunakan huruf D kecil. Seperti itu. Jadi ada beberapa tempat yang sudah saya temui penulisan dokternya sudah benar D kecil, ada juga sebagian yang dokternya D besar. Seperti itu. Selanjutnya contoh yang ketiga. Beberapa tempat yang saya temui di wilayah saya di mana saja
rata-rata misalkan tempat fotokopi ya, misalkan namanya nih, ujungnya kan ada fotokopi, mahkota foto, fotokopi, itu penulisannya PHOTO. Kesalahan penulisan yang sering kita temui di lingkungan kita seperti pada papan nama sebuah tempat usaha, menurut saya ini adalah hal yang tidak disadari dan mungkin juga tidak dipahami oleh si penulis. Hal ini disebabkan karena pengaruh bahasa asing lewat media dan pergaulan, atau juga pengaruh pengucapan lisan dan bahasa dari setempat. Sebenarnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisannya itu penulisan fotokopi ya, yang benar itu fotokopi pakai F biasa, terus didempetin, bukan fotocopi, itu salah sebenarnya. Selanjutnya saya temui papan nama ya, aksesoris handphone. Nah, aksesoris handphone. Tadi saya sudah memaparkan video ya, video yang semuanya itu menggunakan bahasa Inggris. Sebenarnya tadi kan sudah ya, bahasa Indonesia itu sekarang kini menjadi bahasa wajib. Jadi diharapkan ya penggunaan bahasa Inggris tuh diganti jadi bahasa Indonesia. Aksesoris handphone sebenarnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penulisannya itu gawai, bukan handphone. Handphone itu bahasa Inggris. Sedangkan aksesoris, kalau bahasa Indonesia tulisannya pakai K, aksesoris. Sebenarnya aksesoris ini penulisan tidak baku. Penulisan yang bakunya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia aksesori, tidak ada S-nya. Jadi seperti itu. Selanjutnya yang saya temui setelah aksesoris mungkin apa ya? Aksesoris ini di pintu-pintu masuk mall maupun rumah makan sih kalian temui di pintunya pull dengan push. Pull dengan push. Ya. Sebenarnya kalau sekarang aturannya tuh kita buat saja dorong tarik seperti itu. Tapi beberapa tempat sudah saya temui kok dengan tulisan dorong dan tarik, dan ada beberapa masih menggunakan bahasa Inggris. Jadi semoga dengan ini sudah ditandatangani Perpres nih, semuanya sudah harus dirubah menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di samping menggunakan bahasa Inggris, juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Baik, demikian pembahasan yang sudah saya jelaskan mengenai pembinaan bahasa, strategi, upaya, serta contoh-contoh penulisan yang salah. Semoga dapat dipahami, dapat dimengerti, dan dapat disimpan. Ya, semoga saja kalau ada nanti bisa diajarkan ke anak cucu yang benar tulisannya seperti apa. Dan karena sekarang sudah ada Kamus Besar Bahasa Indonesia.